Selamat siang Pak Kiai. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ini kalau kita Nggih. lihat salah satu fenomena yang marak ataupun saat ini sedang ramai diperbincangkan, yakni adanya sholat tarawih super kilat yang ada di Kabupaten Blitar. Nah, sebetulnya tarawih super kilat ini diperbolehkan atau seperti apa sih Pak Kiai dalam Islam sendiri? Iya, jadi kalau kita melihat aturan atau ketentuan hukum di dalam Islam, syariat Islam, dalam masalah yang berkaitan dengan persoalan sholat tarawih ini, sesungguhnya sholat kilat dengan praktek super kilat itu tidak diperbolehkan. Artinya potensi untuk tidak sah itu sangat besar ya. Potensi untuk tidak sah itu sangat besar karena di dalam sholat itu ada ketentuan-ketentuan yang disebut dengan asyurut wal arkan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ada rukun, keharusan-keharusan yang harus dipenuhi. Dan biasanya di samping syarat rukun itu ada hal-hal yang menyempurnakan, dan itu yang disebut dengan sunnah. Sunnah-sunnah atau sesuatu yang dianjurkan, yang menyempurnakan, yang melengkapi terhadap pelaksanaan rukun-rukun tadi ini. Nah, kalau kita melihat praktek secara sekilas dalam berbagai tayangan atau informasi yang kita terima, maka sesungguhnya saya bisa menyimpulkan bahwa itu sesungguhnya sholat yang tidak dibenarkan. Kalau boleh dikatakan secara tegas, bahkan itu tidak sah lah secara hukum agama, terutama dalam pandangan fikih Syafi'i itu. Karena di dalam sholat itu kan ada ketentuan rukun yang diantaranya harus ada tumakninah, terutama ketika sujud dan ruku itu ya. Sujud dan ruku itu harus ada tumakninah, ada ukuran tumakninah itu ya dalam hal yang terkait dengan pelaksanaan sujudnya, harus menempelkan dahi, menempelkan wajah kita, dahi kita ke tempat sujud itu. Lalu kemudian di sana ada ukuran bacaan baca subhanallah yang harus dilakukan itu dengan secara khusyuk, dengan secara baiklah di dalam melaksanakan sholat itu. Nah, kalau tidak memenuhi itu dalam pandangan fikih Syafi'i itu maka tidak sah, karena itu termasuk salah satu rukun di dalam pelaksanaan sholat itu. Ya. Nah, ini kalau dalam fikih sendiri bahwa salah satu yang menjadi poin ini adalah tumaknina begitu. Sedangkan kalau di dalam Al-Quran sendiri, apakah memang ada ayat yang mengatakan terkait juga tentang sholat ini? Karena memang kalau kita berbicara tentang tarawih ini juga bagian dari sholat begitu, dari sholat ya. Apakah dalam surat di dalam Al-Quran juga ada yang menyebutkan terkait hal ini, Pak Kiai? Jadi begini, kalau di dalam hadis yang saya kira di sana lebih jelas ya terkait dengan masalah tata cara sholat itu. Jadi hadis Nabi itu pernah ada salah seorang sahabat, salah seorang laki-laki yang datang pada Nabi, lalu dia melakukan sholat. Nabi sempat melihat sholat dia itu, lalu kemudian oleh Nabi itu disuruh mengulang sampai 3 kali. Jadi kata Nabi, innaka lam tusalli, kamu belum sholat. Padahal dia sudah melakukan sholat itu. Innaka lam tusalli. Jadi yang disebut dalam hadis itu al-musi'i sholatahu. Istilah hadis al-musi'i sholatah, orang yang di dalam melakukan sholat itu tidak melakukan dengan sempurna. Di antaranya adalah yang terkait dengan tumakninah ini. Nah, kalau di dalam ayat Al-Quran itu secara umum dalam surat Thaha itu disebutkan bahwa aqimis sholata lidzikri. Sholat itu kan untuk zikir, untuk mengingat kepada saya. Kalau lalu tidak ada tumakninah, tidak dilakukan dengan secara baik, secara tenang, dengan khusyuk, dengan khudu, dengan tazallul, dengan DP, terus bagaimana fungsi zikirnya itu kan tidak ada. Yang disebut dengan substansinya itu kan menjadi hilang gitu kan. Karena substansi sholat itu kan kita munajat, kita sedang berbisik dengan Allah, kita sedang bertemu dengan Allah, kita sedang merendahkan diri kita kepada Allah, sedang memohon kepada Allah gitu kan. Jadi lalu substansinya itu menjadi tidak ada. Karena kehilangan substansi apalagi menyalahi rukun itu kan sudah menjadikan sholat itu menjadi tidak ada artinya, berarti tidak sah. Dan di dalam sholat itu kan ada rukun, ada bacaan-bacaan yang harus kita baca, tahiyat. Tasyahud itu menjadi rukun. Bagaimana membaca tasyahud kalau posisi sholat kayak seperti itu, kayak orang posisi warwer ya, apa bahasanya, naik turun yang lalu kemudian bagaimana dengan bacaan Fatihahnya? Fatihah itu kan harus dibaca dengan baik. Di sana ada ukuran-ukuran qiraah, bacaan-bacaan yang harus dipenuhi.
Kalau Imam Syafi'i itu bahkan tasydid saja itu dihitung berapa kali tasydid di dalam Fatihah itu ya. Lalu kemudian bacaan yang harus dilakukan secara secara baik, secara benar dalam semua halnya, termasuk di dalam rukun-rukun yang bersifat qauli itu. Belum lagi secara fi'li harus dilakukan dengan tumakninah, dengan khusyuk itu tadi yang saya katakan itu. Jadi baik di dalam Al-Quran secara substansi maupun di dalam hadis itu sangat jelas bahwa ada aturan yang menyangkut tentang bagaimana seharusnya sholat itu dilakukan. Berarti kalau kita bisa bilang tumakninah ini dalam ruku dan juga sujud ini menjadi wajib begitu ya? Harus, rukun, begitu, rukun. Rukun itu artinya keharusan yang harus kita lakukan. Dari seluruh ulama Syafi'iyah itu mengatakan itu tadi. Ya, tidak ada perbedaan terkait dengan bagaimana tumakninah harus dilakukan di dalam pelaksanaan rukun sholat, terutama di dalam sujud dan ruku itu. Ya. Baik, nah lantas sebagai kalau kita melihat sendiri apa yang dilakukan oleh pemilik pondok pesantren yang ada di Kabupaten Blitar yang menjadi alasan diadakannya sholat tarawih super kilat ini, karena memang sebelumnya masyarakat yang berada di daerah tersebut begitu dan juga orang-orang yang berada di sekitar pondok pesantren tersebut mengaku bahwa lelah begitu. Dan, nah akhirnya dengan adanya tarawih super kilat ini membuat mereka ini akhirnya ramai untuk mengikuti sholat tersebut atau sholat tarawih begitu. Nah lantas seperti apa hal ini menurut Pak Kiai? Jadi pertimbangan seperti itu sebenarnya ada logika yang salah gitu loh ya. Sholat tarawih itu kan sunnah. Jadi kalau memang untuk melatih masyarakat maka tentu bisa saja mengikuti jumlah yang tidak sejumlah 20 rakaat yang diikuti oleh mazhab Syafi'i itu. Jadi taruhlah umpamanya ya sudah, kalau memang harus melatih dulu bisa dilakukan dalam jumlah yang biasa dilakukan oleh mazhab lain, umpamanya 4 rakaat. Kan bisa begitu. Jadi 11 rakaat itu ya, dengan jadi 11 rakaat ya. 10 rakaat ditambah witirnya 3 kan gitu ya. Jadi bisa melakukan itu. Yang kedua, kalau memang dia betul-betul capek kan tidak memaksakan sampai selesai 20 rakaat kan juga tidak apa-apa gitu. Daripada semuanya lalu kemudian muspro. Dan itu kan dulu. Saya kira kalimat tradisi yang lalu menyimpang di dalam ajaran agama itu tidak boleh diteruskan. Jadi kalau dulu taruhlah andai kata betul yang terjadi itu adalah untuk supaya orang itu mau taraweh, itu kan pertimbangan-pertimbangan dulu ketika kita sudah memahami bahwa itu tidak benar kan harus dikoreksi gitu loh ya. Tradisi itu bisa diperbolehkan malam yukhalifi syar'a. Jadi al-adat itu muhakkamah bila mana malam yukhalifi syar'a. Adat itu bisa kita teruskan kalau dia tidak bertentangan dengan syariat. Syariat itu ya aturan agama itu gitu ya. Untuk apa lalu kemudian kita sholat seperti itu kan bisa-bisa itu merupakan bentuk istihza kan. Istihqar gitu ya. Istihza itu artinya menghina kepada aturan agama, mempermainkan lah gitu ya. Tala'ub kalau dalam bahasa fikih. Tala'ub itu artinya adalah mempermainkan. Ya. Iya. Baik pendengar, untuk sambungan kita Halo. Iya, monggo. video dan juga video ya terkait juga dengan sholat tarawih super kilat yang dilakukan pondok pesantren yang berada di Kabupaten. Halo. Putus. Halo.
Iya. Nggih. Oleh Kiai Junaidi bahwa memang Iya. melakukan sholat Iya. tarawih super kilat ini bisa dibilang hukumnya adalah tidak sah, dan ini sudah ada hadis juga yang menyatakan hal tersebut. Baik, kita sudah bersama dengan Pak Kiai kembali. Selamat siang. Iya, mohon maaf Pak Kiai. Iya, terputus tadi ya. Panggilannya. Iya, Mbak Tika nggih. Baik, Kiai, untuk yang disampaikan tadi bahwa memang kalau untuk memulai pertama kali untuk sholat tarawih ini, misalkan tidak bisa mengikuti dengan rokaat yang penuh begitu. Iya. Lakukan dengan rokaat yang 11 rokaat ditambahkan dengan witir 3 begitu. Ya, nah, 10 tambah 3 ya. 10 tambah 3 ya. Ya 11 maksud saya, 8 plus 3 ya. Iya 8 plus 3 11. Iya. Baik, nah ini sebetulnya bisa dilakukan pada awal-awal begitu jika ingin mulai mengikuti sholat tarawih begitu ya. Iya. Nah, sebetulnya hukumnya seperti apa kalau misalkan sholat tarawih ini misalkan untuk yang 11 rakaat atau 23 rakaat ini dilakukan, umumnya itu dikerjakan dalam waktu berapa menit begitu? Lazimnya ya, pada pantasnya. Iya. Jadi begini, sebenarnya standar yang sifatnya waktu itu tidak ada, tetapi kan di situ ada kepantasan ya, kelaziman ya. Kelaziman itu ukurannya adalah terpenuhnya terhadap rukun dan segala hal yang dianjurkan di dalam sholat itu. Jadi kalau untuk jumlahnya yang mau 11 silahkan lah, 8 plus 3 formasinya kan ada yang 222 lalu kemudian plus 3 yang terakhir itu. Tetapi kalau Imam Syafi'i itu kan 20 rakaat ya, 20 rakaat plus 3, 23 rakaat, yang itu banyak diikuti di dalam masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat Nahdliyin itu ya. Nah, kalau ukuran jumlah waktu itu tergantung, dan disinilah yang dikatakan dengan tingkat kekhusyuan dari sholat itu diperoleh. Makanya Kanjeng Nabi itu bilang, Nabi itu dawuh, banyak orang yang sholat, di dalam sholatnya itu tidak mendapatkan pahala apa-apa, tidak mendapatkan sesuatu apapun, kecuali mungkin bisa ada yang dapat 10%, yang 20% dari sholatnya, ada bahkan yang kosong. Jadi sah tapi tidak dapat apa-apa. Jadi kalaupun toh terpenuhi syarat rukunnya di dalam sholat, itu dinyatakan sah, dalam waktu yang mungkin cepat dia bisa lakukan. Tetapi ketika sah dengan model seperti itu, saya meyakini tidak akan mendapatkan nilai apa-apa gitu, karena substansi sholatnya itu tidak ada. Jadi kalau sah itu hanya sekedar terpenuhi yang terkait dengan syarat rukun, ya, yang substansinya itu tidak ada gitu, ya. Baik, ya. Jadi kalau yang dilakukan ini sholat super kilat selama 7 menit ini juga sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin, secara substansi tidak mungkin, karena di situ kan 20 rakaat plus 3. Jadi bagaimana kemudian membacanya dan seterusnya gitu ya. Ya. Baik. Nah, Kiai, ini kalau kita lihat juga saat ini sebelum kita lanjutkan, kita sudah bersama dengan pendengar yang bergabung bersama kita, Kiai. Ada Pak Sukamto di Surabaya. Selamat siang Pak Sukamto. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Kiai Junaidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inggih Pak Sukamto. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Nggih, monggo Pak Sukamto. Ya, ini Pak Ustadz, jadi ya sangat prihatin kok ada sholat terawih seperti tadi ya. Saya ini gimana ya, pernah saya alami ini Ustadz, gitar itu terawih bacanya 8 rakaat itu dijadikan 2 salam. Kadang-kadang 1 salam sama witir itu ada 11. Tadi 1 salam itu ada itu tahun 99 ini di dalam gitar. Iya. Emangnya ya badan sholat tarawih itu harus teman-teman. Ada yang di tarawih yang di mama ada organisasi banyak. Siapa ya, maaf bukan silakan organisasi ya. Itu ada di masjid dan bacanya itu gimana ya, terlalu cepat. Jadi baca ya sebenarnya bialazim. Asyhadu 3 kali. Sampai 1 kali sudah sami Allah liman hamidah, sujud.
Narobil A'la syarifnya 3 kali. Cuma 1 kali sudah Allah Akbar gitu. Ya, itu gimana istilahnya. Makanya saya berterima kasih sudah saya mengingatkan di berita sholat tarawih seperkilat tolong diluruskan. Iya. Katanya seperkilat katanya kalau lama-lama capek katanya gitu. Justru malah capek. Terima kasih. Nggih. Terima kasih. Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukamto. Silakan Kiai bisa Nggih, Pak. ditanggapi. Jadi Pak Sukamto memang persoalan jumlah dan salam yang harus dilakukan di dalam sholat tarawih, sholat sunnah ini memang ada khilafiyah ya, ada perbedaan pendapat termasuk jumlah tadi ini. Tapi kalau mazhab yang diikuti itu mazhab Syafi'i, itu memang Imam Syafi'i itu menyebutkan bahwa sholat tarawih itu adalah isyrina rakaatan 20 rakaat ditambah dengan witir 3 kali. Dan pelaksanaannya kalau mazhab Syafi'i itu adalah masna. Masna itu artinya 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam. Tetapi ada mazhab lain yang menyebutkan bahwa sholat tarawih itu adalah 8 rakaat plus witirnya 3, menjadikan 11 rakaat tadi ini. Dan di dalam pelaksanaannya itu ada 2 pendapat juga, ada yang 4 rakaat 1 kali salam, ya ada yang 2 rakaat salam. Begitu pula witir itu ada yang wisol, yang nyambung, yang langsung ittisal ya, 3 rakaat langsung 1 kali salam, ada yang 2-1. Itu masih ditoleransi atau bisa difahami karena memang ada persoalan khilafiyah di dalam memahami itu. Nah, tinggal kita mau mengikuti mazhab yang mana. Tetapi bahwa semua ulama dan semua mazhab itu sepakat sholat itu ada aturan rukun, ada ketentuan yang harus dipenuhi termasuk di dalamnya tumaninah tadi itu. Dan substansi sekali lagi ya, jadi substansi yang terkait dengan bagaimana sholat itu mesti kita lakukan. Bagi orang yang khusyuk, maka sholat itu menjadi kenikmatan. Berlama-lama bertemu Allah itu menyenangkan. Tidak ada istilah capek itu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kecuali bagi orang yang khusyuk, maka sholat itu menjadi indah. Kalau orang yang tidak khusyuk, yang hatinya tidak nyambung dengan Allah, ya sholat itu akan menjadi beban gitu loh ya. Jadi saya kira kalau memang alasannya tradisi tadi saya katakan itu tidak benar. Kalau bahwa lalu kemudian tradisi yang tidak baik itu tidak boleh diteruskan. Jadi al-adat itu muhakkamah tetapi malam yukhalifi syar'a. Jadi itu harus dirubah lah. Makanya saya sampaikan melalui media ini, El Sinta ini, Kiai yang mengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam Blitar, Kiai Diauddin ini barangkali perlu dikoreksi kembali bahwa tradisi itu tidak boleh dilakukan kalau itu bertentangan dengan syariat, dengan agama itu. Jadi harus dinormalkan lah sholat yang biasa eman gitu kan. Kita ini eman karena Ramadan ini waktu kita untuk melakukan beribadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, dengan sebaik-baiknya, melalui berbagai macam anjuran yang ditentukan di dalam agama kita ini. Jadi tidak perlu harus tergesa-gesa buat apa. Sholat cepet-cepetan kan malah capek malah. Justru malah capek. Tidak ada substansi yang kita nunggu. Iya, nah kayak tadi juga ada poin yang ditanyakan oleh Pak Sukamto terkait juga dengan yang mungkin ini bisa menjadi salah satu faktor bagaimana sholat dengan superkilat ini bisa dilaksanakan, yakni dalam bacaan sujud dan ruku yang biasanya mungkin kita membacanya 3 kali, itu hanya dibaca 1 kali. Nah ini sebetulnya seperti apa hukumnya? Tidak apa-apa. Baca subhanallah itu bukan rukun, tetapi itu adalah merupakan sunnah yang dibaca. Jadi kalau dia membaca 1 kali pun tidak apa-apa. Kalau memang mau lebih cepat lah ya. Tetapi bahwa posisi sujudnya itu harus tetap benar gitu kan. Posisi sujud, posisi ruku itu harus benar. Di samping di situ ada bacaan yang dianjurkan. Meskipun itu bukan, bacaannya itu bukan rukun gitu lah ya. Tetapi itu untuk bagian dari yang menyempurnakan terhadap sholat itu. Tapi posisi bagaimana ruku itu dilakukan, yang harus dilakukan dengan sempurna, bagaimana sujud dilakukan dengan sempurna, itu harus, tidak bisa tidak gitu lah ya. Kalau bacaannya andai kata dibaca 1 kali tidak masalah gitu kan, tidak apa-apa karena itu memang sunnah gitu, anjurannya 3 kali gitu ya. Baik.
Nah ini kayak kalau satu hal lagi yang menarik kalau kita lihat dari pondok pesantren yang ada di Blitar ini, nah ini sudah memiliki atau mempunyai sekitar 1.000 lebih santri putra putri ini di berbagai daerah bahkan. Nah lantas kalau misalkan dilakukan pendekatan dan juga pemahaman atau meluruskan kembali apa yang dilakukan ini, apakah sulit begitu atau seperti apa nantinya yang perlu dilakukan begitu Pak Kiai? Jadi sebenarnya kalau saya melihat ini kan sudah terjadi hampir setiap tahun ya. Kalau tidak salah kan terungkap sudah beberapa tahun yang lalu terkait dengan model sholat seperti ini kan, super kilat ini. Jadi kalau menurut saya satu ya MUI Blitar yang paling dekat di sana ini segera melakukan pendekatan untuk diajak ngomong lah gitu. Baik dari aspek yang menyangkut tentang hukum, baik aspek yang menyangkut tentang syariat, baik yang menyangkut tentang persoalan tadi yang dikatakan tradisi tadi ini. Jadi harus dikaji ulang terkait dengan pemahaman. Jadi MUI maupun NU yang di sana atau teman-teman tokoh agama di sana, karena ini bisa menjadi presiden buruk ya untuk sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan kita dalam mengamalkan ajaran agama gitu. Jadi harus segera untuk diluruskan. Jadi kalau memang itu alasan kuatnya seringkali yang disampaikan tradisi ya tadi itulah. Tradisi itu boleh kita pelihara sepanjang tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan aturan agama kan tidak boleh, apalagi ini menyangkut sholat. Yang sholat ini di dalam agama diatur secara terperinci. Ibadah mahdhah ini ibadah yang betul-betul muqayyad bisyurut wal arkan. Ada batasan-batasan yang sangat rigid terkait dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Jadi tidak boleh lalu kemudian dilakukan sembarangan gitu kan. Iya, ini yang saya maksud. Jadi sehingga saya tetap mengusulkan bahwa artinya menganjurkan lah teman-teman yang ada di sana, apakah itu Majelis Ulama Indonesia, apakah itu dari NU, apakah itu dari Muhammadiyah, organisasi yang besar di sana, tokoh-tokoh agama, bahkan pemerintah mungkin di sana karena ada departemen agama dan sebagainya, itu silahkan untuk melakukan proses pendekatan. Jadi bahwa itu tidak benar lah pelaksanaan sholat seperti itu, dan supaya tidak menjadi polemik di masyarakat atau menjadi contoh yang buruk gitu, seakan-akan itu bisa dibolehkan atau bisa disahkan terkait dengan pelaksanaan sholat itu ya. Baik, Kiai, ada Pak Eko di Surabaya menanyakan melalui SMS ini kadang-kadang memang makmumnya ini yang membaca surahnya ini dalam sholatnya dengan cepat, jadi otomatis sholat ini juga ikut cepat juga selesainya begitu. Bagaimana Pak Kiai, apakah boleh seperti itu? Jadi tetap cepat itu ukurannya kan relatif ya toh. Kalau memang cepat itu sudah memenuhi seluruh syarat dan rukun ya silahkan, enggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau dikatakan super cepat dengan model yang kita lihat di sana di Blitar itu kan hampir bisa dikatakan tidak mungkin gitu untuk bisa memenuhi syarat rukun tadi ini. Untuk rukunnya sholat lah yang saya maksud ya. Rukun sholat untuk bisa dipenuhi dengan baik itu kan, nah itu kan tidak mungkin. Jadi kalau mau cepat dalam ukuran yang normal, dalam arti normal itu memenuhi rukun-rukun sholat, meskipun sunnahnya mungkin tidak dilakukan, itu masih bisa ditoleransi. Tapi sebenarnya untuk apa? Gitu lah ya. Untuk apa? Kita sholat ini kan aqimis sholat lidikri. Sholat ini sehari kan hanya 5 kali lah. Kalau kita lakukan sholat itu andai kata dengan cara yang normal itu palingan 30 menit selesai. Dengan sholat tarawih seperti itu. Sholat yang normal, sholat maktubah itu kan 5 menit sudah bagus, 10 menit. Hidup kita ini sehari kan 24 jam. Lalu kenapa kita tergesa-gesa, lalu kemudian seakan-akan kok tidak begitu suka berhadapan dengan Allah, itu munajat dengan Allah, tidak senang, itu substansinya kemana kan begitu. Jadi di samping ada rukun yang harus dipenuhi, saya kira yang harus dipertimbangkan sholat ini adalah bagian dari kewajiban kita, kebutuhan kita gitu untuk menghadapkan kepada Allah supaya kita mendapatkan ketenangan di dalam hidup, supaya kita bisa mendapatkan penyelesaian terhadap berbagai persoalan kehidupan kita ini, di samping tentu bagian dari kewajiban yang harus kita lakukan sholat ini ya. Baik. Nah lantas kalau kembali ke makna sholat tarawihnya sendiri ya Kiai. Nah kalau sholat tarawih ini kalau dalam secara harfiah kan berarti istirahat begitu tarawih. Berarti istirahat. Nah lantas kalau misalkan kita melaksanakan sholat tarawih ini 4 rakaat lalu beristirahat dahulu dan dilanjutkan kembali. Nah ini memang dibolehkan begitu untuk berhenti sejenak begitu lalu melanjutkan lagi sholat. Boleh. Terus?
Apa yang dilakukan Pak Kiai dalam waktu beristirahat ini? Ya, apa yang bisa dilakukan dalam waktu istirahat tersebut dan dalam waktu berapa lama begitu istirahat itu normal? Iya. Jadi tarawih itu kan jamak dari kata tarwihah gitu kan. Mufradnya itu adalah tarwihah. Ya. Tarwihah itu artinya adalah istirahat. Jadi sholat yang betul-betul nyantai lah, full enjoy gitu lah ya. Full enjoy artinya kita lakukan dengan cara yang tenang, yang enak gitu. Kalau lalu kemudian mau dibuat sela kayak yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh dulu, bahwa mereka ketika sholat 4 rakaat lalu kemudian setelah itu diberi waktu istirahat baru kemudian dimulai lagi, itu monggo silahkan ya, untuk menciptakan bahwa sholat itu betul-betul mempunyai nilai yang menyenangkan, dan lalu kemudian juga sholat itu menjadi bagian dari kebutuhan yang harus kita lakukan itu. Persoalan apa yang dibaca itu bebas, tidak ada ketentuan. Artinya mau sambil membaca Al-Quran, kita mau sambil wiritan, setelah itu membaca sholawat itu monggo, membaca Al-Quran monggo. Kalau memang itu disela sehingga sholatnya itu menjadi panjang ya, artinya kita berlama-lama di masjid sekaligus melakukan itikaf sambil melakukan sholat tadi ini kan umpamanya. Tetapi biasanya kalau dalam tradisi yang dilakukan di kalangan masyarakat Nahdliyin itu kan di antara sela-sela itu dibacakan sholawat, baca sholawat kan, lalu kemudian mengingatkan untuk supaya hitungan itu tidak terjadi kesalahan, biasanya dibacakan nama-nama para khulafaur rasyidin itu. Al-Khalifatul Ula Sayyiduna Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, biasanya kan begitu. Lalu dibaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya gitu kan. Itu untuk menyela atau untuk menjadi waktu kita beristirahat di antara 4 rakaat untuk melanjutkan rakaat berikutnya itu. Itu ketentuan bacaannya apa terserah, monggo ya. Mau mentradisikan dengan bacaan yang sudah ada, nah kalau itu tradisi yang baik, enggak masalah gitu kan. Karena memang tidak ada ketentuan yang sifatnya harus membaca ini, harus ini, tidak. Itu adalah bagian dari pilihan kita. Tetapi kalau untuk rukun-rukunnya sholat tadi itu bukan pilihan, keharusan. Yang itu diatur di dalam agama, ya. Baik. Nah, ini juga berkaitan juga dengan bacaan sholat. Kalau kita membaca dalam bacaan sholat ini kan ada panjang pendek seperti itu. Karena kalau berbeda panjang atau pendeknya berarti berbeda arti juga begitu. Nah, lantas bagaimana bisa kita melaksanakan sholat yang mungkin tidak secara super kilat ya kan, tapi lebih cepat begitu, Kiai. Tapi dengan memberikan panjang pendek dalam bacaan kita ini secara tepat begitu Pak Kiai. Kadang ada yang tidak menggunakan panjang pendek tapi tetap dilaksanakan sholatnya begitu. Keyakinan ini seperti apa Pak Kiai? Jadi begini, rukun, contoh umpamanya salah satu rukun sholat adalah membaca Fatihah. Ya, kalau Imam Syafi'i Fatihah itu di dalamnya termasuk Bismillah. Bismillah itu ayatun min ayatil Fatihah. Jadi 7 ayat Sab'ul Masani itu diantaranya adalah di dalamnya termasuk Bismillah itu ayatun min ayatil Fatihah. Di sana ada tasdidat. Ada tasdidat itu bahkan dihitung berapa jumlah tasdid yang ada di dalam Fatihah. Berapa jumlah tasdid yang ada di dalam tahiyat, bacaan tasyahud itu. Nah, ukuran cepat itu sekali lagi jangan dipaksakan melebihi atau melanggar terhadap aturan-aturan bacaan yang semestinya kita lakukan. Jadi membaca Fatihah, membaca itu kan ada aturannya lagi kan gitu. Ada ketentuan di dalam tajwid, ada ketentuan di dalam ilmu yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran itu gitu. Yang sah itu yang kayak apa? Karena kalau membaca itu sudah melanggar atau merubah terhadap bacaan yang semestinya dibaca, lalu kemudian sampai merubah kepada makna, itu ya, kalau sudah sampai terjadi perubahan kepada makna, maka itu menjadikan tidak sah, menjadi tidak sah. Jadi setiap bacaan yang menjadi rukun, apakah itu Fatihah atau itu tasyahud akhir, apakah itu salam, apakah itu takbir, semua bacaan itu ada ketentuan bagaimana cara kita membaca. Jadi kalau ditanya supaya cepat kayak apa ya, ukuran cepat itu ya minimalnya adalah bacalah itu sesuai dengan ketentuan. Bacalah itu sesuai dengan ketentuan yang semestinya gitu loh ya. Kalau minta cepat lagi melanggar itu ya gak usah sholat. Buat apa kalau sholat seperti itu gitu kan gitu ya. Ngapain sholat lalu maksakan diri, kan sama dengan tidak sholat. Kalau sholatnya tidak memenuhi aturan itu ya itu harus difahamkan gitu. Jangan lalu main mau cepat saja lalu kemudian melanggar ketentuan yang semestinya harus dilakukan. Ya kita makan sajalah. Makan kan ada aturan normalnya lah.
gitu kan. Kalau cepet-cepetan nek keselak kemudian gimana kalau sampai dia sakit sampai dia mati gitu karena keselak, itu kan ada aturan yang harus dipenuhi gitu kan. Nggih. Baik, ya, kayak ini terima kasih banyak untuk waktunya bersama Ustaz yang hari ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi